Perkenalkan, nama saya Grace Gloria Soyo dengan NIM 2114-2010-24 dari kelas A1 semester 1 di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat video tentang kebutuhan gizi individu dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Narsvania Tampilang Eskap MKes. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Yang pertama ada gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Jika gizi dapat terpenuhi dengan baik, maka pertumbuhan badan dan perkembangannya tubuh dan otak akan baik. Suatu makanan dikatakan bergizi apabila memenuhi syarat, yaitu yang pertama mengandung cukup kalori, protein, lemak, dan mineral. Yang kedua memiliki perbandingan yang seimbang antara kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, makanan bersifat higienis, tidak mengandung racun. Macam-macam zat gizi yang diperlukan tubuh yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh tubuh. Makanan yang banyak mengandung karbohidrat diantaranya nasi, jagung, kentang, gandum, singkong, serta gula. Susunan karbohidrat terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kegunaan karbohidrat adalah yaitu yang pertama, memberi rasa kenyang, yang kedua, mengatur suhu tubuh agar stabil, yang ketiga, persediaan tenaga untuk kesehatan, yang keempat, bahan dasar pembentukan lemak dan protein. Yang kedua, protein. Protein disebut juga putih telur dan berfungsi sebagai zat pembangun. Protein ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Sumber protein hewani diantaranya daging, ikan, telur, susu, dan sebagainya. Sumber protein nabati diantaranya kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan sebagainya. Kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda. Orang dewasa dan remaja memerlukan protein sebesar 1 gram setiap hari. Untuk setiap kilogram berat badan, anak usia 6-12 tahun memerlukan protein 2 kg berat badan. Kegunaan protein adalah yang pertama membantu pertumbuhan badan, yang kedua menambah kecerdasan, yang ketiga mengganti sel-sel yang rusak, yang keempat membantu enzim. Yang ketiga ada lemak. Lemak atau cadangan makanan berfungsi sebagai sumber tenaga, sumber lemak, diantaranya minyak kelapa, margarin, mentega, lemak sapi, minyak ikan, susu, keju, dan lain-lain. 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori. Kegunaan lemak antara lain yaitu yang pertama, sumber energi atau pemberi tenaga, kedua setelah karbohidrat, yang ketiga pelarut vitamin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K. Yang ketiga, pelindung alat-alat tubuh yang halus, otak, ginjal, jantung, dan paru-paru. Yang keempat, pemberi rasa makanan yang gurih dan harum. Yang kelima, membantu pertumbuhan badan. Yang keempat, vitamin. Vitamin merupakan salah satu komponen gizi. Vitamin diperlukan untuk proses metabolisme tubuh. Namun, vitamin tidak berfungsi untuk menghasilkan energi. Walaupun tubuh memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit, namun kebutuhan ini tidak dapat diabaikan karena kekurangan vitamin menyebabkan terjadinya gangguan pada metabolisme tubuh. Karena fungsi vitamin tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Vitamin dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kegunaan vitamin antara lain yaitu yang pertama, pertumbuhan badan, yang kedua, perkembangan dan pemeliharaan kesehatan, yang ketiga, membantu mengatur berbagai proses kegiatan dalam tubuh. Yang kelima, mineral. Mineral diperlukan manusia dalam jumlah sedikit, tetapi zat-zat ini sangat penting bagi tubuh manusia, sebagai zat pembangun dan pengatur, dan macam-macam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Manusia ialah garam kalsium, garam besi, garam dapur, garam yodium, garam kalium, dan garam belerang. Kebutuhan gizi pada dasarnya tergantung pada jumlah energi yang dikeluarkan dan kuantitas pembentuk jaringan di dalam tubuh. Ada 2 penjelasan tentang jumlah kebutuhan zat gizi, yaitu yang pertama, kebutuhan minimum sehari atau minimum daily requirement, yaitu jumlah minimum suatu zat gizi yang dibutuhkan seseorang sehari atau tidak timbul gejala-gejala kekurangan zat gizi. Yang kedua, jumlah yang dianjurkan sehari atau recommended daily allowance, yaitu jumlah masing-masing zat gizi yang dianjurkan untuk konsumsi setiap hari agar dapat menjamin kesehatan tubuh yang sebaik-baiknya.
Kebutuhan tubuh akan berbagai zat gizi sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dan kebutuhan gizi pada dasarnya tergantung pada jumlah energi yang dikeluarkan dan kuantitas pembentuk jaringan di dalam tubuh. Seperti saja kebutuhan tubuh akan energi, kebutuhan tubuh akan protein, kebutuhan tubuh akan karbohidrat dan lemak, juga kebutuhan tubuh akan mineral dan vitamin. Hai guys, di akhir video ini saya mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah di mana. Nah, saya merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang di dalamnya ada beberapa pilihan, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo, tunggu apa lagi? Mari bergabung! Itulah video dari saya, sekian dan terima kasih.